selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Pasti tetap sehat, tetap semangat ya. Tuhan berkati. Ya anak-anakku yang baik dan pintar semuanya. Kita saat ini pagi ini mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita mau berdoa dulu. Buput hantarkan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih mengucap syukur buat pagi yang cerah ini. Bapa yang di surga, kami semua anak-anak-Mu TK Widya Wacana 2 Warung Miri hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, buka mata hati dan pikiran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, pagi hari ini cerita firman Tuhannya diambil dari kitab Kejadian ayat 29 ayat 30. Kejadian 29 ayat yang ke-30. Bu Puput bacakan. Beginilah firman Tuhan. Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Nah, anak-anak Bu Puput mau mengingatkan tentang cerita firman Tuhan, yaitu tentang Yakub yang dahulu yang Bu Dewi ceritakan menipu ayahnya, ya kan? Nah, Bu Puput mau tanya dulu, anak-anak, apakah anak-anak pernah ditipu? Ya, pastinya ya anak-anak, menipu itu adalah hal yang tidak baik ya. Nah, makanya anak-anak tidak boleh juga berbohong atau menipu, karena itu bikin sakit hati ya. Ya, bikin marah orang juga ya. Anak-anak harus mengendalikan diri supaya tidak berbuat yang seperti itu, tidak berbohong atau tidak menipu. Nah, dalam kisah ini anak-anak, Yakub waktu itu diusir oleh ayahnya. Nah, kemudian Yakub pergi ke rumah pamannya yang namanya Laban. Nah, di sana dia bertemu dengan pamannya Laban. Pamannya Laban bilang, "Kenapa kamu kesini?" "Saya mau di sini saja, Paman. Yakub mau membantu Paman." "Loh, kamu mau membantu aku apa?" "Biarlah saya bantu-bantu Paman. Bolehlah saya di sini. Saya akan menggembalakan ternaknya Paman." "Oh, kamu bisa menggembalakan ternak?" "Ya, saya bisa menggembalakan ternak, Paman. Saya bisa menggembalakan domba-domba." Nah, oleh sebab itu Laban mengizinkan Yakub untuk tinggal di rumahnya, karena Yakub berjanji mau menggembalakan domba-dombanya. Setelah 7 tahun lamanya, si Yakub bekerja bertahun-tahun, dari tahun ke tahun. Akhirnya Yakub mulai suka dengan anaknya Laban. Ada 2 orang anak gadis, yaitu Rahel dan Lea. Nah, si Yakub sukanya sama si Rahel. Loh Bu, kok bisa dikatakan menipu? Bagaimana Bu? Waktu itu si Yakub bilang ke pamannya, Paman Laban, "Bolehkah saya menikahi anaknya Paman? Bolehkah saya mendampingi anaknya Paman yang namanya Rahel?" Wah, padahal waktu zaman dahulu harusnya Lea anak yang pertama dulu yang menikah. Akan tetapi kok Yakub sukanya sama Rahel. Nah, waktu itu pada waktu pernikahan, malam pernikahannya, karena pernikahannya ditutup, tidak kelihatan. Nah, Laban punya ide kalau yang dijadikan pengantin wanitanya itu adalah si Lea, karena ditutup pakai cadar, tidak kelihatan itu Lea atau Rahel. Jadinya waktu pagi harinya baru ketahuan, ternyata
ternyata yang menikah semalam dengan Yakub itu adalah Lea. Akhirnya Yakub marah karena ditipu oleh Laban pamannya. Paman, kenapa paman menipu saya? Yang saya nikahi kenapa bukan Rahel, tapi kok malah Lea? Yakub, karena Lea anak pertamaku, biarlah Lea menikah denganmu. Tetapi kalau kamu pengen nikah juga sama Rahel, ya kamu harus bekerja lagi selama 7 tahun. Wah, kok lama banget, paman? Iya, kalau kamu mau, ya lakukanlah itu. Nah, anak-anak, dari sini kita bisa memetik dari sebuah cerita ini kita bisa memetik kesimpulan kita tidak boleh menipu, nggak boleh berbohong. Kalau berbuat bohong atau menipu pastinya akan membuat orang menjadi marah ya. Jadi anak-anak harus menjaga lidahnya ya, supaya berkata-kata dengan baik ya. Oke anak-anak ya. Supaya anak-anak jadi anak yang baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik dan murah hati, terus ajari kami Tuhan untuk menjadi anak yang baik, anak yang berbakti, anak yang menurut firman Tuhan. Berilah kami roh ketaatan supaya kami bisa menjaga pikiran kami, tingkah laku kami, tutur kata kami, supaya tidak menyakiti hati orang lain. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak, demikian cerita firman kita pagi hari ini. Buku ucapkan terima kasih. Dadah.